Anies mungkin. Nah, pas Madura mungkin hampir mata. Mondok dek borong kalau di kayak benar. Bagar kena pelanggaran HAM gitu kan. Ini kan Anies dari segi agamis. Anies. Ini pendukung Anies ini, pendukung Anies. Monggo sekarang giliran Prabowo. Tentang nasionalis silakan jadi nasionalis. Waktu sudah habis. Kalau saya senangnya agak debat. Prabowo dan Anies mendukung Prabowo. Dan ayo monggo sekarang Prabowo. Prabowo saya instruksi sebentar kepada tim kameramen. Kayaknya tadi tidak menyiarkan, tidak memposting ucapan saya yang dari tadi bicara panjang lebar. Nanti sampean yang sampean kutip, yang sampean rekam hanya pendukungnya Prabowo. Silakan lanjutkan. Ayo Prabowo sekarang. Prabowo. Beda. Kalau menyampaikan argumen itu harus ada data. Canggih kalau kita menyampaikan usahakan data ini kesulitan. Sedikit. Usahakan pakai bahasa Indonesia. Nanti pemirsanya biar ngeleknya banyak. Bagus. Dormo kenapa? Ya Ramon Mas Sure yang ngelek motor bi apa? Gini. Ini menurut pribadi saya sendiri. Menurut pribadi saya sendiri. Oke lah. Kalau Prabowo itu rasa ini latihan mau jadi caleg lur. Besok mau daftar caleg Gerindra. Nah, kalau menurut saya pribadi 2029 Pak Prabowo itu secara jiwa nasionalis, oke lah, kita jangan ragukan lagi. Kalau masalah jiwa agamis sudah pasti Islam agamanya, kan ya kan? Dan beliau menghormati para ulama. Dan beliau sangat menghormati para ulama. Dan rekam jejaknya kan sudah tahu semua sudah. Anti korupsi. Walaupun beliau menjabat sebagai Menhan, tidak pernah mendengar kasus ini, kasus itu. Bahkan dia selama beliau menjadi Menhan, selama beliau menjadi Menhan, kan semua dunia sudah mengakui kekuatan Indonesia bagaimana. Jadi negara luar jangan macam-macam mau nyerang. Nah, terus yang kedua, beliau secara prestasi oke lah, mendirikan partai mulai dari 0 sampai sekarang yang menjadi partainya yang menjadi runner up. Keuntungannya kalau Pak Prabowo menjadi presiden, dia tidak akan diatur oleh partai karena dia itu kepala partai. Tidak ada yang ngatur, tidak seperti partai yang sebelah. Intinya bukan Anies, saya menghormati Anies. Intinya yang merah intinya. Yang kelihatan diatur kan. Yang ditaruh jangan sampai menyebutkan nyaman ya. Jangan sampai menyebutkan simbol para pendukung dari Prabowo dan Anies. Jangan sampai menyebutkan simbol-simbol tertentu. Oke, siap. Intinya kalau Bapak Prabowo itu menjadi presiden, beliau tidak akan mau diatur sama partai lain karena beliau itu orang partai, bahkan dia itu kepala partai sendiri. Jadi membuat kebijakan ya enak lah itulah, dan itu mementingkan masyarakat, bahkan kepada para habaib, para ulama, beliau sangat menghormati. Memang dia bukan seorang berjiwa agamis, tapi dia orang Islam, sudah pasti itu. Tapi kalau jiwa nasionalis sudah pasti sudah, karena negara ini yang dibutuhkan orang yang jiwa nasionalis. Karena kesimpulannya bagaimana Pak Prabowo? Tanggapan Pak Prabowo gimana? Tanggapan Pak Anies, tanggapan Pak Anies. Punya sadar. Tanggapan dari Anies. Satu itu pun dari kameramen sendiri. Satu dari kameramen sendiri. Belum lah. Mungkin nanti pemirsa dari channel ini nanti bisa mencari referensi sendiri sebagai tambahan. Ini hanya sharing. Jadi ini bukan saling menghormati. Bukan monolog. Kalau monolog itu jatuhnya kepada penghujatan. Jadi kalau bicara sendiri tidak ada lawannya itu bisa kena sanksi penghujatan. Tapi kalau ada
lawan debatnya atau lawan bicaranya sharing itu bukan penghujatan. Itu adalah disertasi, itu adalah seminar, bisa dikatakan kalau dalam Islam basful masail. Membahas suatu masalah. Sekarang kita lanjutkan kepada tokoh figurnya Anies. Nah, para pemirsa, ini kita akan menyaksikan kembali beri durasi juga penjawab itu kan. Akan menyaksikan kembali tentang perdebatan antara pendukung Pak Prabowo, Pak Prabowo oleh dan juga pendukung Anies Baswedan, saudara Sofian. Para pemirsa semuanya, mari jangan lupa Like, subscribe, di follow. subscribe, komen. Karena rencananya ini kalau sampai subscribe-nya mencapai jutaan dan hasilnya banyak, ini mau dibagi 4. Jadi ini tim sukses. Timnya bukan kembali ke Prabowo, bukan kembali ke Anies, tapi dibagi 4, bagi rata. kirim mawar, kirim paus. Subscribe, like, dan komen. Hari ini debat nih. Ayo monggo dilanjut Pak Anies. Nyari subscribe. Pak Anies. Pak Anies gimana Pak Anies? Anies itu figur yang nasionalis, religius, dan intelek dan wawasannya nasional, orang jujur, Ali Topan keluar. terpercaya, tablik, amanah, fatona, itu ada dia. Sidik kata bicara. Jadi dia cerdas, dia jujur, amanah. Kenapa? Terbukti dari kepemimpinannya yang berhasil mulai dari menjadi dosen, menjadi rektor Universitas Paramadina, tidak pernah rekam jejaknya itu jelek. Termasuk dia terpilih jadi gubernur. Dia tetap merakyat, rumahnya ada di gang-gang sempit, tidak punya rumah di real estate, dan diaudit kekayaannya sampai sekarang masih miskin. Beda dengan orang yang figur-figur yang ternyata kekayaannya seperti seperti saya bilang dari awal bukan ujaran kebencian, tapi ini data yang sudah banyak di media mainstream, media massa tersampaikan data ini. Siapa? Saya berani sebutkan kayak Jokowi, kayak Kaisang. Itu data. Silakan saudara cek sendiri, itu kekayaannya sekarang hampir 60 miliar. Ada Gibran juga gitu. Benih oleh korupsi. Kalau korupsi tidak, itu harusnya ada undang-undang pembuktian terbalik. Kalau sekarang yang ada, siapa yang terkena OTT, dia yang dinyatakan korupsi. Dan OTT itu sekarang KPK ada di bawah genggaman kekuasaan. Ada di tangannya rezim Pak Jokowi. Ini bukan saya bilang tadi, ini bukan monolog, ini bukan ujaran kebencian. Ini data yang bisa diteliti ulang. Silakan. Kenapa? Karena KPK banyak kasus-kasus seperti yang disebutkan oleh Mahfud MD. Orangnya Jokowi sendiri ada korupsi 350 triliun di Kementerian Keuangan. Sampai sekarang di stop. Kemana KPK? Satu. Kedua, Jiwasraya yang triliunan di stop. Siapa yang berkuasa menyuruh KPK untuk? Ya tetap rezim, karena yang mengangkat dan memberhentikan bisa dari kementerian. Mohon maaf, jangan sampai menyebutkan di luar konteks musuh. Jadi harus Anda menyerang Prabowo. Siap. Dan yang Prabowo nanti menyerang kubu Anies. Jangan sampai keluar. Melebar keluar. Siap. Terima kasih moderator. Terima kasih. Beri jeda, Prof. Waktu jadi. Saya lanjutkan. Biar tidak miskomunikasi ya. Ini tetap kembali kepada Anies. Kenapa kembali kepada Anies? Kenapa kembali kepada Anies? Satu Anies itu mondar mandir. Mondar mandir, ini data, ini kajian, ini bedah ilmiah. Anies Baswedan itu mondar mandir dipanggil KPK. Kasusnya apa? Formula E. Dicari-cari kesalahannya, padahal Formula E tidak menggunakan APBN. Karena memang tidak didukung oleh APBN. Padahal APBN harusnya mendukung. APBN itu di bawah Kementerian
BUMN atau Kementerian Keuangan, intinya oleh negara, oleh presiden harusnya mendukung, karena yang mengadakan acara itu bukan swasta. Kalau swasta, negara tidak perlu membantu. Tapi kalau yang mengadakan acara hajatan itu adalah instansi pemerintah di bawah gubernur, programnya gubernur, itu harus dibantu seharusnya oleh APBN. Kenapa? Karena gubernur itu adalah kaki tangan dari presiden. Kenapa kok nggak dibantu? Malah mondar-mandir setelah sukses Anies mengadakan Formula E, mondar-mandir dipanggil KPK. Ada apa dengan KPK? Satu, ternyata tidak terbukti KPK meskipun menjegal Anies lewat korupsinya di Formula E, tidak terbukti sampai detik ini. Sampai detik ini Anies tidak terbukti bersalah, tidak terbukti menggunakan anggaran APBN. Kenapa kok nggak koruptor-koruptor yang disebutkan tadi di Jiwasraya, di Kementerian Keuangan, kenapa kok nggak ditindak ke sana, ke arah KPK, karena itu nilainya triliunan. Uangnya rakyat, uangnya negara, harusnya itu yang diselamatkan. Satu. Kedua, sekarang ada Muhaimin. Muhaimin setelah mendeklarasikan cawapresnya, langsung KPK. KPK-nya mondar-mandir, kapan hari kemarin langsung dipanggil KPK. Itu yang disebut terlalu terlalu formal, gimana mau campur Madura, gelarang Madura. Kan lebih seru kan. Gelarang Madura. Nah, Cak Imin sebagai kader satu-satunya NU Nahdien, baik itu pro kontra, kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia biasa. Kurang satu menit. Nah, 1 menit. Oke, nanti minta tambahan. Sudah. Sekarang nasionalis religius itu program Anies yang nasionalis. Saya tambahkan lagi satu. Formula E sukses tanpa didukung APBN. Sukses apalagi didukung APBN ya. Pasti akan tambah sukses kalau Anies yang megang APBN. Satu, kedua, JIS tanpa didukung APBN jadi sukses menyamai kemegahannya GBK, Gelora Bung Karno atau disebut selesai kena. Monggo dari tanggapan dari Pak Prabowo. Pendukung Prabowo ngiring ya Tore. Bagaimana tanggapan menanggapi yang Rasa tanggapan ini menyanjungan boy. Iya, monggo. Kan bener tanggapan dari pertanyaan dia kan. Yuk, monggo Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari nol boleh. Mun saya ini kan cepor Madura. Cepor are justru saya lucu ngari sebenarnya anan. Mun saya ini nyari subscriber mulai awal Pak Prabowo Ria Calon sampai yang keempat kalinya yang akan datang. Tak teman menang. Walaupun Pak Prabowo tak teman menang, saya pendukung setianya beliau. Karena bagaimanapun beliau adalah orang yang saya hormatin. Bener, kau tak pernah ketemuan ben Pak Prabowo. Wah, datang dari Pak Gerindra datang dari. Tapi kok sangat ngefan ke Pak Prabowo. Karena beliau sudah terbukti sebagai Menhan, terbukti kekuatan negara sudah oke. Beliau ketua partai Gerindra mulai dari nol sampai sekarang partainya menempati peringkat kedua. Luar biasa sekali Pak Prabowo. Kurang apik. Nah, pas boleh Pak Prabowo ya strong, orang nasionalis. Dua, ya masalah tunya ila jaga bentar lah kenang natunya. Rasandro para Pak Prabowo area calon tak kira mikir kekayaan sendiri. Pakun yang dipikirkan itu adalah rakyat Indonesia. Karena beliau orang soki jelas tunya adalah buina bui tunya nah. Kita kira mikir yang kepenting di bis. Pakun kepentingnya rakyat saya pikir ya. Apa guna pikir saya jelas pesan lebihnya ayo. Bukti nah selama Deti menjabat sebagai Menhan tak pernah ngalak mobil pribadi. Pas boleh Pak Prabowo orang sepaling ikhlas menjangkau ya. Walaupun menjadi rival menjadi rival Pak Jokowi, beliau mengikhlaskan walaupun kalah
tapi beliau mengikhlaskan deti menterinya Pak Jokowi. Orang semenit minta tambahan betul. Oke, siap. Kalau Walaupun sebulan Pak dikasih Prabowo tambahan, kalah, tapi beliau tidak memikirkan kekalahan itu. Bagaimana dia berpikir negara itu harus maju, negara itu harus kuat, rakyat harus aman, rakyat harus tentram. Tapi beliau rela menjadi menterinya Pak Jokowi. Itu membuktikan bahwasanya Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Orangnya ikhlas Pak Prabowo itu. Nah, makin ayo Monggo. Pak Anies, monggo. Gimana tanggapannya Pak Prabowo? Ki buru ki entar ke jadi ngakame jadi boleh tahu neng kecap napa promosi napa saya pelemak pelepai kah Pak Prabowo. Ayo Pak Anies. Cuma selama Prabowo teretani selama Prabowo mencalonkan beberapa periode gula pendukung Prabowo Beralih gitu. Kenapa? Karena Kan tak teman menang Pak Prabowo. Keng, lillahi ta'ala itu terus lebih gitu. Ya Allah, menang kan. Gula bine rayu kepitretan make dukung kan. Jokowi saben sore ke Prabowo. Dukung. Dia syukur kita menang. Dukung Prabowo. Jadi gula seorangnya makin gula dukung Anies. Kenapa? Au bisa bahasa lagi au beber ekoca konfusen ki ekoca au beber ki makanya kan kok aja mun benare ini konfusen berarti. Jadi ada sana kok cara. Kok keren. Ini kepada pilihan. Makanya pada pilihan Prabowo, Ganjar, dan Anies. Jadi gula milih Anies. Kenapa? Setong nasionalis bi gula seputar ki berbon. Tak dukung ABBN, emosuen, anak sama emosuen karena Anies tidak pro dengan kebijakan Jokowi. Ada pertanyaan dari Moderator. Monggo. Apakah obagin Anies nomor setong pendukungnya Anies kenapa yakin bahwasanya Anies bisa menang di dalam Pilpres. Apa liar kan? Wih. Apa jangan kami amin ya? Pak jeda aja. Itu. Rekam apa? Rekam tak mas? Oh beda hacker gitu. Hacker dari Prabowo. Yang kita rekam. Pertanyaan kita ke Prabowo. Apakah Prabowo pendukungnya yakin bahwasanya Prabowo bisa jadi presiden? Dari Anies kita aja boleh. Prabowo boleh. Tanya ada pertanyaan, mari digantikan lagi. Walaupun lagi buruk, terlalu kali nyoblos Pak Prabowo tak teman menang. Tapi untuk pilpres itu kok yakin Pak Prabowo pun menang. Oke, sip. Terus yakin. Ibu ini boleh kita. Karena canggih jelas karena prinsipnya Pak Prabowo, orang jatuh harus bangkit lagi, bangkit lagi. Ayo sakin si Anies. Jadi bisa disimpulkan, Jamun Prabowo Korwa adalah calon tep dong boleh ini. Nih. Bisa disimpulkan bahwa Prabowo Korwa bisa jadi calon presiden seumur hidup. Jadi benih presiden. Jadi calon presiden seumur hidup. Karena Pak mundur, berlanjut mencalonkan terus. Jadi calon presiden seumur hidup. Baterainya tak ada. Ya mau tak. Baterainya tak ada. Aduh. Kejahatan Anies. Kameramen selalu aman.